Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang juga. Oke, Bang Andre. mudah-mudahan semuanya sudah makan. Ini Roy Van baru muncul nih, saya lihat udah makan, Van. Oke, ini adalah e-talk Gajah Toba yang ke-6. Dan selama 5 kali kita e-talk, kita sudah membicarakan banyak hal dari segi nasional, global, dan masalah-masalah yang rumit-rumit begitu. Ini kali saya diminta oleh BPH Gajah Toba untuk berbicara mengenai hal yang ruang lingkupnya itu sempit sebenarnya, yaitu pertanian, dan ini pertanian di kampung kita. Ini menjadi menarik karena mungkin sebagian kecil atau sebagian besar itu tidak mengikuti bagaimana perkembangan pertanian, khususnya pertanian rakyat yang di kawasan Kaldera Toba. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara mengenai data-data yang pangkalnya itu, data bakunya itu saya ambil dari statistik BPS tahun 2018, jadi cukup mutakhir lah. Sebagian 2019 sudah ada, tapi karena belum lengkap seluruh kabupaten, sehingga yang saya ambil itu adalah tahun 2018. Saya tidak perlu lagi menceritakan mengenai saya sendiri, karena tidak ada yang spesial mengenai karir saya. Pekerjaan saya biasa-biasa saja. Sudah 40 tahun bekerja begitu. Jadi, dan tidak ada yang perlu diceritakan. Kita fokus saja langsung pada topik kita ini kali. Yang saya ingin katakan, biasanya itu tadi Franz minta saya untuk di break, katakan 20 menit atau 30 menit untuk melayani pertanyaan. Yang saya ingin lakukan, mungkin saya akan selesaikan saja seluruhnya presentasinya, sebab kalau saya break di tengah-tengah dengan urutan presentasi saya yang ada ini, kelihatannya semua yang akan ditanyakan itu jawabannya ada di paruh yang kedua, jadi akan mengulangi lagi begitu. Jadi mohon kesabarannya saja, saya selesaikan mudah-mudahan hanya 30 menit, dan setelah itu kita isi dengan pertanyaan. Saya minta Franz atau Jeffrey membantu saya lebih senang menerima pertanyaan tertulis dari memakai fasilitas chat itu. Jadi selama ada presentasi ini berlangsung, dikirimkan saja ke Jeffrey, nanti disammarikan, sebab nanti kalau sudah terakhir mungkin baru kita bisa lakukan tanya jawab. Sebab kalau saya berdasarkan 5 e-talk yang terakhir itu, saya lihat kalau pertanyaannya dilakukan secara verbal itu banyak memakan waktu, sebab banyak bunga-bunganya gitu. Kalau ngomong banyak bunga-bunganya, sedangkan tertulis dia capek bikin bunga-bunga kan. Jadi langsung to the point. Judulnya ini pertanyaan rakyat di kawasan Kaldera Toba. Jadi saya tidak berbicara mengenai pertanian yang merupakan industri, sebab ada beberapa industri yang maksud saya di sini yang skalanya agak besar. Saya sebutkan loncatan ke depan karena memang inilah yang dibutuhkan oleh kawasan ini kalau kita ingin mengubah wajah atau mengubah tingkat kehidupan dari seluruh masyarakat di Kaldera Toba. Foto ini saya ambil dari Huta Ginjang.
Kalau ada pernah dari Huta Ginjang itu dekat dari airport situ, turun ke arah Muara kemudian ke sebelah kanan. Maka ini tampilannya adalah kalau di sebelah kanan sana, kalau ada yang bisa lihat kursor saya, ini ke arah Toba. Di sini Sigaol, kemudian daerah Balige, kemudian Porsea di sebelah kanan sana. Kemudian yang di kiri ini ujungnya Pulau Samosir. Kampung saya kebetulan di sana. Ini agak narsis juga, saya ambil fotonya yang kelihatan saya punya kampung gitu ya. Nah ini kampung saya ada di sana. Kemudian ini akan ke sebelah kirinya ini nanti akan terus sampai ke Parapat. Dan di pegunungan sana ini kira-kira Simalungun lah di sana. Jadi kita ini berdiri di Kabupaten Tapanuli Utara. Baik. Oke, saya ingin tunjukkan peta dari kawasan Kaldera Toba. Saya yakin semuanya tahu, tapi mungkin belum sempat menjalaninya. Kita mulai dari sebelah barat, yang paling barat, yaitu Pakpak Barat ke arah Utaran Jarum Jam, kemudian Dairi, Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Kumbang Khas, kemudian Samosir di tengah-tengahnya. Ini adalah dataran mayoritas dataran tinggi Toba. Kalau saya tunjukkan daerah yang saya lingkari sana, bisa dilihat ya. Oke. Jadi itu adalah daerah dataran tingginya. Dataran tinggi yang saya maksud di sini kira-kira 900 meter ke atas. 900 meter ke atas, karena danau itu saya ambil 900, jadi seluruhnya yang di dalam garis ini adalah dataran tinggi. Dengan kemiringan yang kurang dari 15%. Jadi kaldera Toba ini merupakan dataran tinggi yang benar-benar tinggi dan datar dibandingkan dengan katakan dataran tinggi Dieng ataupun Malang dan sebagainya. Ini dataran tinggi yang terluas di Indonesia. Baik, luas daerahnya kalau kita lihat dari mulai Pakpak Barat, dari Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Mengkhas. Ini adalah luas dari semua kabupaten ini, total 2 juta hektar. Ini per 1.000 hektar, ya, 2 juta hektar. 2 juta hektar itu lebih besar dari 9 provinsi yang ada di Indonesia. Saya sebutkan saja: Riau, Kepulauan, Babel, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, itu lebih kecil dari 7 kabupaten ini, atau 8 kabupaten. 8 kabupaten ini. Ini 2 juta hektar. Dengan tanah pertaniannya, ini kira-kira agak sulit mengambil angkanya, karena yang biasa dicatat oleh BPS adalah luas panen. Yang dimaksud dengan luas panen itu adalah setiap kali panen itu dihitung luasnya. Jadi kalau 1 tahun dia bisa 2 kali panen, maka dia menjadi double. Sebaliknya, ada yang gagal panen, maka dia tidak dihitung. Jadi katakanlah angka ini kira-kira. Nah, ini merepresentasikan bahwa kira-kira 20% dari kawasan ini merupakan daerah pertanian. Perlu dicatat bahwa masih ada, ini perkiraan saja, melihat peta yang ada dan melihat jumlah kawasan yang masih kosong, kemungkinan bisa dinaikkan sampai 25%
atau 20 sampai 25 sampai 30%. Baik, populasinya adalah demikian. Total di kawasan kaldera Toba ini 2,4 juta orang. Dengan tenaga kerja sekitar 53%. Jadi kalau Anda melihat sebenarnya Simalungun merupakan daerah yang paling besar, cuma paling besar juga penduduknya, ya. Dan yang paling kecil itu adalah Pakpak Barat. Pakpak Barat itu cuma ada 49.000. Saya kembali sedikit ke belakang. Ada yang perlu saya tunjukkan, yaitu pada kawasan ini. Ya, jadi kalau saya katakan tadi ini daerah dataran tinggi, maka tidak jumlahnya itu dataran tingginya tidak sampai 2 juta hektar. Sebab katakanlah di daerah Dairi itu mulai dari Tigalingga, kemudian Tanah Pinang, di sana itu sudah akan menurun. Jadi dari mulai Sidikalang kota itu turun ke bawah ke Parongil terus sampai di Tigalingga, Tanah Pinang, kemudian di Karo juga demikian, menuju Tiga Binanga, semua ke perbatasan kota Cane sana, kemudian Mardinding, Kota Bulu, Lau Beleng, itu di Karo sana, kemudian di Simalungun sebenarnya itu lebih banyak dataran rendahnya daripada dataran tingginya. Yang termasuk dataran tinggi di sana, yaitu yang dekat di Merek, yaitu Silimakuta, Purba, Raya juga sebagian itu daerah dataran rendah, kemudian Sidamanik dan Girsang, kira-kira demikian. Kota Pematang Siantar itu hanya 400 meter di atas permukaan laut, itu sama dengan Bogor. Dan mulai ke bawah sana, ke arah timur laut sana, maka ini daerah perkebunan sawit seluruhnya. Dan tidak merupakan fokus kita pada saat ini. Nah, di daerah Toba ini sebenarnya hampir seluruhnya ini adalah dataran tinggi, daerah 900, tetapi sebagian kecil ada di daerah Parsoburan sana, kemudian Nassau, itu dia turun ke bawah, terutama yang ke arah Asahan sana, karena itu di sana juga ada sebagian kelapa sawit. Kemudian di Tapanuli Utara ini dari kota Tarutung menuju Sibolga itu sampai daerah Adiakoting itu sudah mulai turun. Tarutung itu ketinggiannya cuma 1.150 dan dia akan turun. Adiakoting itu sudah di bawah 900. Kemudian tentunya di daerah Tapanuli Utara, kalau kita ke sebelah barat dari Pangaribuan ke arah Garoga itu sudah mulai turun yang berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Kemudian kalau kita ke arah Pahai Jaya itu juga sudah mulai turun. Kemudian di daerah Humbang Has ini relatif tinggi, apalagi di sekitar Dolok Sanggul. Namun kalau sudah turun ke bawah ke arah Pakat sana, yang mengarah ke arah Barus, maka di sana sudah mulai rendah, di bawah 900, termasuk orang Gajang. Pakpak Barat juga ini mungkin separuh-separuh daerah yang berbatasan dengan Subuh Salam atau Singkil, ini seluruhnya sudah dataran rendah. Baik, nah kita kembali lagi ke data kita yang tadi. Data kita tadi, kolom terakhir ini yang menunjukkan jumlah petani. Jumlah petani kita adalah 56% dari tenaga kerja yang ada. 56%. Dan pada umumnya, di dalam satu keluarga itu minimal ada 2 petaninya, yaitu suami istri. Ya. Jadi, inilah jumlah petani yang ada di daerah ini. Baik, sekarang kita berbicara mengenai
komoditi per komoditi. Saya akan mengambil komoditi pangan beberapa yang penting yang produksinya itu di kawasan ini lebih dari 1.000 ton. Sama halnya dengan nanti tanaman pangan yang lain, kemudian sayuran atau buah dan kopi. Baik, untuk padi, luasan panen kita ini total itu sekitar 119.000 hektar dengan produksi sekitar 640.000 ton yang merupakan gabah kering. Angka ini kalau Anda lihat di BPS ini agak rancu. Sebab ini adalah angka provinsi, sedangkan angka kabupatennya sendiri kalau ditotalkan itu sekitar 900.000. Jadi yang saya pakai ini adalah angka provinsi. Saya nggak tahu apakah kabupaten ini cenderung membesar-besarkan angkanya, tapi angka ini cukup baik sebab saya lihat produktivitasnya sebenarnya sama saja yang dilaporkan oleh provinsi maupun oleh kabupaten. Produktivitas atau yield itu di sini rata-rata adalah 5,4 ton per hektar. Jangan lupa bahwa secara nasional kita punya yield itu cuma 5,2. Yang sangat ketinggalan itu kelihatannya di Pak Barat. Saya nggak tahu ini kenapa, apakah masalah air. Kalau di Orang Toba itu paling bagus fasilitasnya atau paling pintar tanam padi. Dia 6,2 ton per hektar. Simalungun juga demikian, cukup tinggi, tapi jangan lupa bahwa di Simalungun itu sebagian ini di dataran rendah yang relatif lebih mudah untuk menanam padi. Jadi mungkin ini kombinasi dataran tingginya ini sekitar 5,6 begitu, cuma dataran rendahnya mungkin 6,2, kira-kira demikian. Nah, rata-rata ini adalah 5,4. Nah, bila kita lihat untuk populasinya, ini jumlah populasi tadi yang 2,4 juta itu. Nah, kalau saya konversikan ini ke beras, jadi beras itu terhadap gabah kering itu sekitar 63% berasnya. Nah, kalau saya bagikan ke jumlah orangnya, maka terlihat bahwa inilah produksinya per kabupaten, per populasi. Kenapa perlu saya tampilkan demikian? Karena di slide selanjutnya, ini perlu diketahui bahwa konsumsi beras kilo, ini dalam kilo ya, kilo per orang per tahun itu sekitar 111 kilo per orang per tahun. Dengan demikian, kalau saya konversikan lagi ini ke gabah tadi, ini setara dengan 420.000 ton gabah kering, sehingga yang bisa dijual hanya 220.000 ton. Kita bisa lihat bahwa yang harus membeli beras itu adalah di Pak Barat, kemudian Karo, karena Karo semuanya ditanami sayur, ya kan? Ya hanya dua itu saja sebenarnya, hanya dua itu saja. Yang paling banyak ini penjual beras terbesar adalah Toba. Oke? Nah, itu mengenai padi. Bagaimana dengan tanaman pangan yang lain? Tanaman pangan yang lain yang utama adalah jagung. Jagung ini sebenarnya bukan tanaman pangan untuk manusia secara langsung. Sebab jagung itu kurang dari 5% dikonsumsi langsung oleh orang,
Sedangkan sisanya itu mayoritas adalah untuk pakan ternak dan bahan olahan makanan. Nah, bila kita lihat angkanya keseluruhannya ada 206.000 hektar yang digunakan untuk menanam jagung. Jadi program jagungisasi, bagaimana menyebutkan itu? Penjagungan. Ya? Penjagungan itu memang besar-besaran dilakukan di daerah kaldera Toba itu. Cuma itu adalah di daerah yang saya katakan tadi di bawah dataran tinggi tadi. Jadi kalau kita bicara di dairi, maka di dairi itu dia adanya di ke arah Tiga Lingga sana, kemudian di Karo itu Tiga Binanga, seluruhnya itu adalah produsen jagung yang besar, sehingga pada satu saat saya lupa sekitar sampai 15-20 tahun yang lalu itu sudah ada pabrik pembuatan benih dari pionir di sana, di Tiga Binanga, karena luasnya daerah di sana. Jadi ada 92.000 hektar di Karo, kemudian 48.000 hektar di daerah. Total produksi adalah 1,2 lah katakan, 1,2 juta ton dengan yield atau productivity 5,7 ton per hektar. Oke, selanjutnya coba kita lihat bahan pangan yang lain, ubi kayu. Ubi kayu itu yang produksi cuma Simalungun, yang jumlahnya itu cukup besar. Ya, dia memproduksi sendirian itu 140.000 hektar dengan produktivitas sekitar 33. Mengapa ini saya tampilkan? Karena ini juga ada tren sekarang di Toba juga sudah mulai mau memproduksi ubi kayu. Tentunya yang diambil bukan untuk dikonsumsi langsung, tetapi untuk industri. Kemudian yang terakhir adalah ubi jalar. Ubi jalar ini kecil. Saya tampilkan di sini karena ini merupakan potensi yang baik untuk ke depannya. Produsen ubi jalar yang besar itu adalah di dairi. Pada umumnya ini separuh ini untuk ekspor. Ubi jalar itu kadar tepungnya itu cukup tinggi, hampir sama dengan kentang, malah ada yang lebih tinggi lagi. Jadi antara katakanlah sekitar 22-25% itu adalah starch. Dan ini biasanya diekspor, digunakan untuk pabrik makanan. Contohnya kalau Anda beli Del Monte, atau nggak usah Del Monte lah, nanti orangnya marah sama saya. Pabrik tomato kecap, pada umumnya itu isinya minimal separuh adalah ubi. Karena itu adalah campurannya, jadi menjadi murah dan dipakai untuk fillernya. Jadi itu hal yang dilakukan oleh industri. Baik, ini adalah tanaman pangan. Kemudian kita sekarang melihat masalah sayur-sayuran. Ada sekitar 5 komoditi di sini yang saya akan tunjukkan yang cukup penting untuk keseluruhan kawasan. Yang pertama itu adalah cabai. Cabai itu ada luasannya lebih dari 15.000 hektar dengan produktivitas itu sekitar 10 ton per hektar. Yang paling pintar itu menanam cabai adalah Simalungun, 18 ton per hektar. Sebenarnya saya
tidak boleh bilang lebih pintar. Cabai itu bagus di Simalungun karena banyak tanah baru yang diolah, sedangkan dulunya itu di Karo juga bisa menghasilkan demikian, cuma karena tanahnya sekarang ini strukturnya menjadi lebih miskin dan kurang cocok untuk cabai, jadi Simalungun merupakan sentra cabai pada saat ini. Ada total 146.000 ton dengan yield sekitar 10 ton per hektar. Nah, komoditi yang kedua dan ketiga ini saya gandengkan bersamaan. Kenapa demikian? Karena kubis itu biasanya merupakan rotasi dari komoditi kentang. Jadi setelah menanam kentang, mungkin 2 kali ditanam kentang, harus dirotasi untuk menghindari penyakit. Kubisnya sendiri pada umumnya tidak perlu dipupuk lagi, sebab dia akan memakai sisa-sisa pupuk yang dari kentang. Nah, ini kalau Anda lihat, jumlah luasnya ini hampir mirip begitu. Jadi di sini 7.800, sedangkan kentangnya 6.600 begitu. Nah, yang bisa dilihat di sana adalah bahwa jumlah produksinya itu sekitar 167.000 dengan yieldnya ini 21 ton per hektar. Jangan lupa khususnya untuk kubis dan kentang, angka ini agak sedikit rancu antara Karo, Simalungun, dan Dairi. Anda bisa lihat di sana ini ada luasan tapi tidak ada produksinya atau kurang dari 1.000 ton gitu. Ini mereka mengambil statistiknya ini lebih banyak di pasarnya, pasar pengumpul. Dan pasar pengumpul terbesar itu adanya di Karo. Apakah itu di Kabanjahe atau di antara Kabanjahe dan Brastagi gitu. Jadi angka ini antara Dairi, Karo, dan Simalungun bisa berubah. Tapi gambarannya demikian. Gambarannya demikian. Jadi bisa saja di Dairi ini, katakan di Parbuluan itu hasil kentang yang banyak di sana. Itu dan hasilnya bagus. Tapi yang membelinya siapa? Toke dari Karo. Dan dibawanya ke pasar pengumpul di Tanah Karo. Dan dicatatkan di sana. Jadi ini angka yang bisa kita lihat mengenai kubis dan kentang. Baik, kemudian kita lihat komoditi yang lain, tomat. Tomat tidak diproduksi di Papua Barat dan orang Toba juga tidak produksi, maksudnya itu hanya kecil, jadi saya tidak catatkan di sana. Kurang dari 1.000 ton produksinya. Penghasil terbesar tomat adalah Karo. Nah, ini bisa dilihat kembali di Dairi, itu produksinya kecil, juga biasanya ini diambil oleh pedagang dari Karo. Nah, Simalungun, terutama ini di daerah Purba, kemudian Silimaputa. Tapanuli Utara juga kecil, Tumbang Khas juga kecil, total 5.000 hektar dengan yieldnya 18 ton per hektar. Baik, sebentar. Kita lihat bawang merah. Bawang merah itu total 1.900 hektar dan jumlahnya tidak banyak. Yieldnya juga cuma 6 ton per hektar. Saya kira banyak yang tahu bahwa penghasil bawang merah terbesar di Indonesia adalah Brebes dan yield mereka itu 10 ton per hektar.
Nah, ini mengenai bawang merah, dan terakhir untuk golongan sayuran, saya cantumkan di sini, ini ada dua komoditi yang khusus hanya diproduksi oleh Tanah Karo dan jumlahnya besar. Pertama adalah bunga kol dan brokoli, ini campur di sana, satu famili brassica, ada 2.400 hektar dengan produktivitas sekitar 16 ton per hektar. Wortel itu ada 2.400, terutama daerah Tiga Panah di situ, Sukanalu, produksinya itu sekitar 51.000 ton dengan yieldnya 15 ton per hektar. Baik. Kita lihat selanjutnya. Kita lihat buah dan kopi. Saya mulai dari kopi saja dulu, karena ini yang ada luasannya. Luas area yang kita pakai untuk kopi itu sangat besar. Sangat besar. Cuma yieldnya ini kecil. Jadi kalau kita lihat di daerah Dairi, yang merupakan penghasil kopi yang pertama-tama di daerah Caldera Toba, kemudian sekarang Simalungun juga masuk, daerah Purba di situ sudah banyak, sampai Saran Padang ke bawah sana. Toba juga sudah mulai, dan dulunya juga sebenarnya sudah ada kopi dari Pasuruan. Tapanuli Utara merupakan daerah kopi yang boleh dikatakan 5 tahun terakhir ini cukup agresif, mengalahkan Humbang Khas. Sebab Humbang Khas ini lebih banyak di Silintong. Silintong ini 11.500, sedangkan di Tapanuli Utara ini mulai dari Sipahutar, kemudian sampai ke Garuga sana. Ya. Total 68.000 dengan produksi 48.000 ton dan rata-rata 0,7 ton per hektar. Jangan lupa bahwa ini adalah kombinasi dari kopi Arabica dan Robusta, di mana di Sidikalang sendiri 50% atau 40-50% itu adalah Robusta, dan Robustanya itu merupakan salah satu Robusta terbaik di Indonesia, dan sisanya itu adalah Arabica. Itu mengenai kopi. Kemudian kita masuk ke jeruk. Sayang sekali untuk komoditi ini, jeruk ini, tidak ada data sedikit pun yang kita bisa lihat mengenai berapa luas areanya. Tetapi penghasilnya adalah daerah Karo dan Simalungun. Kembali lagi, ini yang berbatasan. Jadi kalau di Karo itu penghasilnya ini dari Barus Jahe terus sampai ke yang berbatasan dengan Simalungun ini, dan dia akan meluap ke arah Purba, ke arah Saran Padang. Jadi total di situ ada 212.000 ton dan Simalungun 122. Tapanuli Utara kecil sekali, saya lihat sekitar ada 10.000 ton mungkin, atau sekarang sudah lebih sebab ada perluasan mungkin sekitar Sipoholon, Pagar Batu, Parmonangan sana. Nah ini total 351. Jangan lupa bahwa Oke, ini angkanya yang tadi ya. Nah, yang terakhir adalah nanas.
Nanas ini cuma satu saja yang memproduksi, yang lebih besar dari 1.000 ton, yaitu Tapanuli Utara, daerah Sipahutar. Ini 142.000 ton. Di Toba juga ada, di sekitar Lumbanjulu ini sih bisa sedikit, kemudian di daerah Simalungun juga ada, di Saribudolok, tapi jumlahnya tidak banyak. Yang produksinya besar ada di Tapanuli Utara, yaitu daerah Sipahutar. Nah, di sini juga tidak ada data mengenai luasannya. Jadi kita hanya perlu catat saja jumlah produksinya. Baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai aktivitas kegiatan utama pertanian. Ini saya tunjukkan foto ini dulu kebetulan kebun kentang. Di sana ini, yang di ujung sana ini adalah apa ini namanya? Gunung Pucuk Buhit itu, Bukit Pucuk Buhit, dan di sana adalah Danau Toba, di bawahnya Danau Toba. Ini ketinggian 1.700. Tongging ada di sana. Kalau dilihat di sana itu Gunung Sinabung ada di ujung sana, di belakang sekali sana. Ya, jadi ini Tausilahi yang sebelah kiri ini. Jadi ini 1.700, kemudian danaunya ini 900. Ini kebetulan kebun saya dulu. Baik. Ada beberapa hal yang penting dibicarakan di dalam kegiatan pertanian. Saya cantumkan di sini ada 6, yaitu mengenai produksi bibit, irigasi, pupuk pestisida, mekanisasi, pasca panen, dan kemasan. 2 hal pertama ini, yaitu produksi bibit, itu mengenai breeding dan propagasi ini, dan irigasi, adalah merupakan revolusi yang terpenting dari bidang pertanian. Ini sangat penting dibandingkan dari seluruhnya kegiatan pertanian. Yang merupakan revolusi di bidang pertanian adalah produksi bibit dan irigasi. Yang lain itu hanya kembang-kembangnya saja. Jadi kalau di IPB itu ada 21 jurusan, maka mungkin yang penting di sini hanya ada 2 jurusan. Kalau dia bicara mengenai bibit dan dia bicara irigasi, maka dia mungkin. Yang lain ini hanya untuk pelengkap penderita saja. Itu menurut saya. Nah, baik. Kita bicarakan yang tidak penting-pentingnya dulu. Tanda kutip. Penting, tapi itu bukan revolusi. Yang pertama adalah pupuk pestisida, pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida untuk pertanian ini sekarang trennya adalah lari akan ke kompos dan biopestisida. Pupuk dan pestisida kimia sudah mulai ditinggalkan. Ini berhubungan dengan kualitas dari produk. Kemudian mekanisasi. Mekanisasi kalau di pertanian rakyat yang sangat dikenal di Toba itu adalah traktor tangan, kemudian tentunya traktor besar. Karena daerah dataran tinggi kita ini betul-betul rata, maka traktor yang besar ini sangat berfungsi kalau di kita. Kalau Anda pergi ke Dieng, pergi ke Pengalengan, ataupun ke daerah Jawa Timur, maka ini kurang berfungsi karena terlalu terjal. Kemudian mekanisasi lain yang umumnya diketahui oleh petani kita adalah pemakaian mulsa. Cuma mulsa kita itu bukan di Toba saja, di seluruh Indonesia. Kita hanya mengenal mulsa yang hitam atau yang perak. Sedangkan mulsa itu punya dari segi warna, bermacam-macam warna yang merupakan color coding untuk penangkal pest. Penangkal serangga, ada yang penangkal virus. Jadi kita punya knowledge mengenai pemakaian mulsa itu masih rendah.
Sebaliknya, untuk industri yang lebih canggih sekarang ini, mekanisasi, dan ini kita tidak mengharapkan akan kita lihat dalam 20 tahun ke depan di Toba, yaitu pemakaian greenhouse yang modern, yang kita namakan precision farming itu. Ini salah satu contoh ini di Netherlands yang punya sekarang jumlah greenhouse di Belanda itu jumlahnya 9.000 hektar dan merupakan penghasil sayuran yang terbaik di dunia sekarang. Dan pemakaian di field juga, pemakaian drone untuk monitoring, untuk pestisida, untuk penyiraman air juga sekarang sudah dilakukan oleh drone. Ini bukan konsumsi untuk petani di Toba, minimal untuk 20 tahun mendatang. Baik, pasca panen yang paling penting adalah, dan ini kita harapkan juga akan terjadi dalam waktu yang cepat, yaitu grading. Grading untuk mendapatkan ukuran yang baik atau ukuran yang merata, dan kemudian pendinginan cooling dengan pengertian untuk memperpanjang umur dari produk. Biasanya itu 2 stage. Di sini Kalang sebenarnya ada, cuma tidak difungsikan. Dulu ini dibangun tahun 2000 lah, tidak berfungsi. Jadi dilakukan pendinginan 2 tahap. Tahap pertama biasanya ke 6 derajat Celcius, kemudian stage kedua dilakukan untuk 2 derajat. Maka biasanya itu akan memperpanjang umurnya sangat lama. Ini yang akan diperlukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Baik. Kemasan. Ini saya hanya cantumkan, ini adalah kartun dari bagaimana kemasan sayuran kita di sini. Kalau Anda melihat di yang paling gampang itu, lihat saja di puncak, ya. Itu seluruhnya sayur kita ini dibungkus, dirangket, diikat, diinjak-injak segala macam ini, dan pada akhirnya sampai di rumah tangga kemungkinannya hanya 50% saja yang bisa dibeli oleh ibu-ibu. 50% lagi pergi ke sampah. Raja kemasannya demikian. Seluruhnya kalau Anda lihat di supermarket, maka mereka kemasannya sudah lebih baik, begitu. Atau di farm yang modern, seluruhnya sudah di-crate dengan baik, begitu. Ini untuk mengurangi jumlah sampah. Dengan demikian, maka petani itu akan untung, pedagang juga untung, dan pembeli juga untung. Nah, ini arahnya akan ke sini seluruhnya. Baik. Logistik kita sama halnya. Logistik kita juga seluruhnya yang tadi itu semuanya dirangkat. Ini truk-truk yang berangkat dari Brastagi sana, ini sampai ke Jakarta yang bisa memakan waktu 4-6 hari. Maka kira-kira ini 20% muatannya ini seluruhnya sudah busuk begitu. Yang kita perlukan adalah truk yang mempunyai air condition. Dan jangan lupa bahwa mudah-mudahan, insya Allah kata orang, dalam 3 tahun lagi ini Trans Sumatera ini kan akan menyambung. Jadi sebenarnya kita bisa mengirimkan sayur dari kawasan Toba itu sampai ke Jakarta dalam waktu kurang dari 40 jam. Dan kalau masukkan kontainer, maka pasar kita akan terbuka seluas-luasnya. Jadi itu masalah logistik. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, nah, kita berbicara mengenai produksi bibit. Seperti yang saya katakan tadi, bibit merupakan
salah satu revolusi yang dilakukan di bidang pertanian. Ya. Kebutuhan umumnya bibit sekarang ini dibuat, ya, dibuat itu untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri dan kebutuhan konsumen. Maka petani itu biasanya ingin produktivitasnya tinggi. Dia ingin bahwa dia itu bebas hama, dia tahan hama dan tahan terhadap penyakit tertentu, tahan perubahan cuaca, dan mempunyai ukuran yang seragam. Nah, kalau kita lihat kemudian kebutuhan konsumen seperti apa? Konsumen itu ingin kualitasnya baik, dia ingin rasanya enak, dia menginginkan bentuk fisik, ukuran, warna, estetika yang baik, umur dari penyimpanannya itu lama, dia ingin tomatnya ini kalau dibeli dari pasar, tanpa dimasukkan di kulkas itu 2 minggu itu tahan, tidak busuk, supaya jangan terlalu sering-sering pergi belanja gitu kan. Kemudian secara nutrisi dia itu baik dan itu tidak produk GMO, ya kan, atau transgenik. Nah, hal-hal seperti ini sekarang ini boleh dikatakan dipenuhi oleh produsen pembuat bibit. Sorry. Nah, inilah yang merupakan revolusi dari bibit yang sekarang. Saya berikan contoh. Ini contoh inovasi bibit. Yang di sebelah kiri ini, bila kita lihat, ini adalah kapas. Kapas yang secara natural itu sebenarnya ada 3 warna. Ada yang putih, ini yang terbanyak. Kemudian sedikit kecoklat-coklatan, dan ada yang coklat. Ini natural. Dan bibit-bibit kapas baru sudah warnanya bermacam-macam. Kegunaannya apa? Kegunaannya supaya kain-kain yang dibuat dari kapas ini tidak perlu diwarnai lagi. Sebab biasanya itu diwarnai dengan chemical begitu. Jadi ini yang disebut eco-friendly lah atau natural color dan harganya menjadi tinggi gitu. Ini salah satu inovasi. Nah, kita berbicara mengenai buah. Sekarang produsen bibit bisa melakukan engineering untuk kualitas bibit yang beragam-ragam. Saya berikan contoh. Ini strawberry ini kita bisa minta yang berukuran beragam, mulai dari yang 5 gram, 7 gram sampai 9, 9, 11, sampai yang strawberry berukuran 80 gram juga ada mungkin. Ya kan? Warnanya juga ini bisa, apakah ini putih di bawah, kemudian merah di atas, merah di bawah, putih di atas. Jumlah bintik-bintik pada stroberi ini mau 60, ada yang mau 200, itu bisa dibuatkan. Atau di dalam, ini contoh dari tomat yang secara alam ada. Gennya ini juga bisa dihibridakan, maka diproduksi, ini tomat-tomat yang baru, yang produksinya tinggi. Saya katakan tinggi, kita berbicara tadi, kalau saya nggak salah, di dalam statistik kita tadi menunjukkan di Toba itu petani kita hanya bisa bikin 20 ton per hektar. Produksi tomat sekarang ini kita berbicara ratusan ton. Kita berbicara 500 ton per hektar. Tentu dengan teknik budidaya yang berbeda begitu. Tapi antara 20 ton dan 500 ton itu kan, itu langit dan bumi itu. Ya kan? Dan bentuk-bentuk yang estetikanya cantik.
Jadi bibit itu merupakan industri tersendiri yang betul-betul kalau di Indonesia ini kita hanya ketinggalan jauh. Kita ketinggalan jauh. Harga bibit sekarang itu bisa 100 itu sudah sama dengan 1,4 miliar begitu kan untuk 1 kilo. Jangan lupa bahwa bibit tersebut mungkin apakah ini bibit wortel, apakah ini bibit tomat hanya perlu 10 gram per hektar. Tapi untuk produsen bibit ini adalah bisnis yang sangat baik. Oke. Kemudian kita berbicara mengenai revolusi yang kedua, yaitu irigasi. Untuk ke teknologi irigasi ini berkembang sangatlah pesat, di mana sistem irigasi yang sekarang ini, yang umumnya ini didominasi oleh pemakaian drip seperti ini, yaitu pipa-pipa yang berlubang-lubang yang bisa diatur, distribusinya uniform, dapat diotomasi, sistemnya dapat dipakai untuk pemupukan, pestisida, jadi seluruhnya pupuk dialihkan dari situ, juga pestisida, kemudian pemakaian airnya menjadi super hemat dan tepat sasaran. Saya bisa berikan gambaran buat kita semua, sebagai contoh komoditi 1 kilo beras itu memerlukan 2.500 liter air untuk produksi 1 kilo beras. Untuk produksi pisang itu butuh 800 liter untuk 1 kilo pisang. 1 kilo tomat itu 200 liter. Dan kalau saya menyeberang ke arah hewan, 1 kilo ayam itu memerlukan 4.300 liter. 1 kilo babi itu perlu 6.000 liter. 1 kilo daging sapi itu perlu 15.500 liter. Jadi memang kita pemakaian airnya banyak. Dan sistem yang sekarang ini, saya berikan data yang cukup menarik. Sebentar. Oke. Revolusi kedua di pertanian itu adalah mengenai irigasi. Irigasi yang umumnya didominasi menetes-netes begitu, seperti selang infus begitu. Di mana sistem tadi itu dibuat untuk bisa jadi uniform, pakai untuk pukan dan pestisida, dan pemakaian airnya menjadi super hemat begitu. Saya berikan contoh untuk pemakaian kebutuhan air pada beberapa komoditi yang umum. Beras itu membutuhkan 1 kilo beras, ya, membutuhkan 2.500 liter air, 1 kilo pisang membutuhkan 800 liter air, tomat itu membutuhkan 200 liter, daging ayam membutuhkan 4.300 liter, daging babi itu 6.000 liter, makanya jangan terlalu sering kelapok. Yang terakhir itu daging sapi, itu 15.500. Dan ini seluruhnya menjadi hemat dengan, terutama di pertanian ini, dengan penggunaan drip tadi ini. Saya berikan contoh sekarang itu, Belanda untuk 1 kilo tomat, di mana rata-rata membutuhkan 900 liter untuk per kilo tomat, Belanda itu bisa menghasilkan, hanya membutuhkan 9 liter. Jadi hanya 1/20-nya, hanya 5% dari air dibutuhkan. Amerika sekarang
masih membutuhkan 120 liter. Jadi ini contoh yang bisa dilihat dan menjadi penting untuk kegiatan pertanian. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang kita baru bicara apa sih lompatan ke depannya ini. Jadi tadi itu saya hanya memberikan data-data saja. Saya memberikan data-data seluruhnya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak datanya, nanti bisa di-share, kita dari France atau BPH, sebab datanya itu cukup menarik dan perlu diketahui oleh yang tertarik lah, katakan begitu. Ya. Nah sekarang lompatan ke depannya apa? Yang pertama tentunya kita melihat komoditi pangan. Yang terpenting adalah padi. Di padi ini irigasi dan bibitnya itu perlu dan bisa atau satu-satunya metode yang bisa merubah sistem irigasinya adalah yang disebut dengan sistem rice intensification, SRI, gitu. Yang dimulai di Madagaskar. Yang mulai juga bukan orang pertanian, yang mulai itu pastor dari Katolik, dan dia menciptakan sistem ini dan diadopsi oleh negara-negara. Nanti kita akan bicarakan secara detail. Kemudian yang kedua adalah perubahan bibit dengan menggunakan bibit hibrida. Jadi bibit yang sekarang ini open pollination seperti ini harus dirubah menjadi bibit hibrida. Dengan demikian kita akan bisa memunculkan keunggulan-keunggulan yang didapat dari beberapa varietas begitu. Nah, kawasan Caldera Toba akan menghasilkan, sebentar, ini ada kesalahan angka di sini. Ini tadi yang 950 itu yang saya bilang laporan ini, kabupaten sebenarnya 640.000, dan perubahan irigasi ini menjadi 1,2 juta ton. Sekarang kita coba lihat perubahannya. Apa yang akan terjadi? Yield sekarang ini adalah 5,4. Dengan perubahan irigasi, maka yieldnya itu 8 ton per hektar. Angka ini bukan angka potensi. Angka ini adalah angka rata-rata untuk satu negara. Kalau potensinya ini bisa sampai 15 ton. Angka yang saya kutip ini 8 ton per hektar adalah produksi yang dihasilkan oleh Bangladesh, yang dihasilkan oleh India, dihasilkan oleh Madagaskar, yang dihasilkan oleh Cina. Jadi produsen terbesar di dunia ini kan hanya Cina, India, Vietnam, Bangladesh, ya, dan Indonesia. Indonesia itu nomor 3 malah. Semua ini pakai sistem SRI. Dan Indonesia tidak. Ini menjadi pertanyaan besar begitu. Kenapa kita terlambat? Kemudian bibit. Bibit, kombinasi dari irigasi dengan bibit ini dapat memproduksi 10 ton. Kembali lagi, ini bukan angka Denplot. Ini adalah angka rata-rata dari jutaan hektar yang menghasilkan angka ini 10 ton per hektar. Dan ini umumnya didominasi oleh Cina dan India. Nah, ini adalah kenaikan 48% dan 85%. Baik, saya ingin secara spesifik membicarakan apa sih itu SRI begitu. Ya. SRI ini kalau saya berikan rundown-nya di sini.
jumlah benih pertama yang saya harus terangkan, metode ini mengatakan bahwa padi itu bukanlah tumbuhan air. Padi bukan tumbuhan air, jadi jangan direndam. Kalau padi itu direndam, maka dia tercekik, maka dia tidak bisa bernapas, maka produksinya akan rendah. Kalau begitu kurangi airnya, jarangkan jarak tanamnya, dan kurangi jumlah bibitnya. Maka di sini disebutkan benih itu akan lebih sedikit, hanya 4-10 kilo per hektar dibandingkan dengan apa yang kita pakai sekarang 100 kilo per hektar. Karena itu juga pemakaian hibrida itu sebaiknya dilakukan bersama dengan pemakaian metode seri. So, kalau kita pakai bibit hibrida dengan jumlah bibit 100 kilo per hektar, maka itu akan sangat merugikan. Begitu. Kira-kira pada zaman mungkin belum 10 tahun yang lalu pernah digembar-gemborkan atau dikampanyekan untuk memakai bibit hibrida dari Cina begitu, ya kan? Kalau saya nggak salah wakil presiden yang mendorong itu. Ya ini bagus, cuma mestinya itu didorong, serinya dulu didorong, baru masukkan benihnya. Supaya kita hanya memakai benihnya itu cuma 4-10 kilo saja. Gitu. Bukan memakai 100 kilo hibrida. Gitu. Kemudian yang kedua, benih tanam itu tunggal. Yang sekarang itu ditanam sekitar 5 benih per titik tanam. Umur benihnya itu lebih muda, cuma 2 minggu. Jarak tanamnya itu sangat jarang, 25 cm. Jumlah air itu dikurangi. Kalau sekarang itu tinggi air itu bisa sampai 30 cm, 20 cm. Karena itu ada istilah mina padi, kita bisa tanam ikan di sawah, begitu kan? Nah, padi itu nggak boleh direndam seperti itu. Tinggi airnya itu hanya 1-2 meter dan 2 cm dan juga tidak terus-terus. Maka ada waktu-waktu di mana dia diberikan air, ada yang perlu dikeringkan. Seri menggunakan pupuk organik dan pestisida alami. Dan umur panennya lebih pendek, 10-20 hari. Jadi sangat menguntungkan, sangat-sangat. Baik. Nah, apa yang terjadi? Ongkos tanam menjadi lebih murah dan produksi rata-rata untuk seri itu 8 ton per hektar dan kebutuhan airnya hanya kurang dari 50%. Rekor menunjukkan ada yang hanya butuh 25% dan konservasi lahan sangat baik bagi pupuk organik dan pestisida, biopestisida. Nah, bila digabungkan seri dan hibrida maka produksi rata-rata itu 10 ton per hektar. Dengan potensi dalam kurung tadi yang saya bilang, malah justru harus jadi 15 ton per hektar. Nah, ini bukan hal yang di awang-awang begitu. Dulu saya ingat Ketua BPT Pak Kus dulu, Rektor ITB dulu, dia pernah bicara di media bahwa dia membutuhkan bantuan untuk penanganan produksi padi, kemudian garam, dan gula. Dan saya hubungi beliau ini, singkat cerita saya diundang ke BPPT, itu tahun 2004. Dan seri pada waktu itu sudah mulai populer, tahun 96, 97 sudah mulai populer. Dan setelah bertemu dengan ahli-ahli pertanian ini, saya katakan apakah BPT pernah dengar mengenai seri, dan ternyata belum. Maka saya kasih modulnya. Saya berikan modulnya ke BPPT untuk dipelajari, dan kita bertemu lagi. Akhirnya diputuskan untuk melakukan
uji coba. BPPT mempunyai 18 hektar lahan pertanian di Lampung dan diujikan ke hampir 10 hektar dan hasilnya sangat bagus. Ya karena ini BPPT dan mungkin semuanya dipelototin ini batang demi batang padi ini, maka hasilnya itu di atas 10 ton. Ya 10 ton dan memuaskan. Seperti saya katakan, hasilnya mestinya rata-rata itu hanya 8 ton. Ini tidak pernah dipakai, jadi itu tahun 2004. Kemudian saya dengar lagi dari pemilik Metro bahwa mereka akan membuka lahan pangan di Papua sana, 10.000 hektar, dan salah satu adalah padi. Mereka mendapat mandat dari pemerintah, dan akan memakai metode baru untuk padi yang mereka peroleh dari BPPT. Kira-kira itu seri lah, begitu ya. Dan saya konfirmasi dengan orang BPPT, iya, kami yang mau mempromosikan untuk dipakai seri. Oke. Dan sampai sekarang tidak terjadi begitu. Saya yakin pasti ada 1, 2 atau mungkin kelompok tani, bukan hanya pribadi yang memakai metode siri di Indonesia. Dan ini perlu didorong. Ini perlu didorong untuk kawasan Pantai Toba. Kita berbicara mengenai pemakaian seri yang akan menghasilkan lebih dari 50% produksi dan hingga 87% tadi kalau saya nggak salah, dan kombinasi dengan hibrida. Nah itu mengenai padinya. Baik, mengenai tanaman pangan yang lain, saya berikan di sini, kembali lagi angkanya, jagung 5,7, potensinya itu 8, tapi seluruhnya negara itu rata-rata, dan juga negara yang maju juga hanya menghasilkan 6 ton per hektar. Saya kira jagung sudah sampai ke puncak produksinya di kawasan Danau Toba. Kita tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi. Dan terutama sebenarnya secara pribadi saya tidak senang tanam jagung dalam makanan ternak. Masih ada komoditi yang lain yang layak untuk dikembangkan. Ubi kayu ini masih bisa dinaikkan sampai 52%, ya. Ini angka 50 ton ini Anda bisa lihat dengan cepat di Lampung itu 50 ton. Jadi ini bukan angka dari mana-mana, ya. Ada yang pakai varietas yang sama, ada varietas yang berbeda, tapi angka 50 itu angka yang gampang. Ubi jalar juga demikian, sekarang kita 20 ton, ini 35 ton itu sangat gampang. Saya juga pernah tanam ubi jalar itu 40 ton juga tanpa susah payah. Bila ingin meningkatkan produksi lebih besar, maka ubi jalarnya dirubah. Jangan tanam ubi jalar, tanam yam. Yam itu agak mirip dengan ubi jalar yang dari Polinesia. Maka itu bisa sampai 50-60 ton. Nah itu untuk tanaman pangan. Baik, sekarang kita lari ke sayur. Kita berbicara sayur, maka kita melihat komoditi yang tadi. Cabai, kubis, kentang, tomat, bawang merah, kembang kol, kemudian wortel. Nah, cabai yang sekarang ini 10 ton, dengan potensi 40 ton, yang sebenarnya saya kalau ingin lebih dari 40 ton, maka berubah yang Asian chili ini bisa berubah ke apa itu namanya cabai Meksiko. Kalau pena itu bisa menghasilkan 60 ton gitu. Kubis ini sekarang 21 ton, potensinya 100 ton. Kentang itu 50,
potensi 50, tomat seperti saya katakan bisa 550 ton, bawang merah ini saya kasih asterisk di sana 60 ton, ini bukan bawang merah dengan pengertian shallot gitu. Shallot itu hanya 10 ton, itu yang diproduksi di Brebes. 60 ton itu bila daerah bawang merah kita ini kita ganti komoditinya menjadi bawang bombay. Kalau diganti ke bawang bombay, bukan hanya saja harganya lebih baik, produksinya juga lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Bisa 60 ton. Dan jangan lupa bahwa bawang bombay tidak ada yang produksi di Indonesia. Kita impor 300.000 ton bawang bombay. Tadi pagi ini sebelum presentasi ini saya dikirimi oleh Bang Henry clipping. Dia katakan clipping itu mengatakan kalau saya nggak salah Faisal Basri terkaget-kaget melihat bahwa kita jumlah importasi dari sayuran ke Indonesia ini adalah sebesar 11 triliun bombay. Kita impor 23 triliun, ya kan? Nah, kembali lagi di sini kembang kol 16, 30, wortel 75. Baik, oke. Nah, apa target kita? Target yang saya tunjukkan sini bukan target yang muluk-muluk. Ini target yang sudah pernah dilakukan oleh petani di kawasan Toba. Cabai itu 20, itu proven, ya kan? Kubis 80, saya sendiri pernah tanam kubis seperti ini. Kentang 30, kita bisa buat 35 dan 40. Masalahnya bahwa kentang itu pemakaian pupuknya terlalu besar. Jadi banyak ini petani-petani produksinya kurang hanya karena tidak sanggup membeli pupuk yang cukup. Jadi kentang 30, tomat ini 100 karena 550 ini sebenarnya budidayanya dilakukan dengan greenhouse, precision yang dikatakan precision farming. Ini adalah 100 itu adalah di lapangan terbuka. Dan petani kita pernah membuat, dulu plasma saya biasa membuat 120 ton per hektar. Jadi 100 itu bukan angka dari langit. Gitu. Bawang merah seperti saya katakan 10 ton itu ini angka Brebes. Dan saya sangat mendukung bawang merah itu tidak lagi. Karena bawang itu bagus tumbuh di kaldera Toba. Kembang kol dari 16 tidak banyak yang harus dilakukan sini. Teman kita di Karo sana sangat ahli untuk buat kembang kol dan brokoli. Wortel masih banyak yang harus bisa diperbaiki dengan banyak di sini. Dari 15 ton ke 50 ton. Apa yang terjadi? Karena kita ini petani-petani pada umumnya ini tidak pernah membeli bibit. Bibitnya itu dikembangkan dari tanaman yang sebelumnya. Itu masalah utama dari apa yang terjadi di sini. Jadi kalau dibilang bibit itu F1, farmer seed generasi pertama, maka ini sudah generasi 200, generasi 100, generasi 150 ini. Itu lagi yang ditanam. Salah satu contoh saya bilang saja, kentang ini 95% di Indonesia adalah kentang granola. Kentang granola sampai sekarang sudah turunan ke 300 berapa gitu. Memang ada bibit-bibit granola yang baru yang dia,
Tapi di Eropa juga tidak ada lagi yang pakai granula, ya kan? Bibit kentang itu yang secara komersial lebih dari 400 macam. Kenapa Indonesia masih pakai granula? Kan begitu pertanyaannya. Jadi ini masalah bibit seluruhnya. Apa yang saya cantumkan di sini adalah soal budidaya ataupun perubahan dari irigasi. Ini betul-betul hanya berupa penggantian bibit. Baik. Selanjutnya kita berbicara mengenai kopi, jeruk dan nanas. Kopi di sini 0,7, kita buat target di sini 1. Ini khususnya untuk Arabica sebenarnya. Untuk Arabica dengan potensi di sini kalau kita lihat di Brazil ataupun ya di Brazil ini 1,5 dan di Vietnam ini juga hampir 1,5 gitu. Kalau target 1 itu sebenarnya sangat gampang. Apa yang menjadi persoalan di sini bahwa petani kopi kita pikir nanam kopi itu seperti nanam cengkeh, harus bersih seluruhnya, enak kelihatan di mata, ya kan? Kopi itu tidak bisa dibuat begitu. Kopi itu adalah tanaman hutan. Maka kopi itu harus ada pelindung. Maka dia hampir separuh-separuh hutan. Maka produksinya akan bagus. Sama halnya dengan coklat. Maka bersih coklat. Jadi produksi 43% itu sangat gampang. Hanya perlu dilihat saja di Vietnam seperti apa mereka punya, ya kan? Atau kalau mau lihat yang bagus lagi sebenarnya pergi ke Lampung di Gisting sana. Kalau dilihat di situ, kalaupun itu robusta, tapi lihat kebun kopinya itu hampir seperti hutan dan produksinya bagus. Itu 1,5 ton, 1,6. Nah, jeruk saya nggak punya datanya berapa kita punya. Tapi yang sekarang ini adalah, saya kira sekarang juga antara 34 ton. Saya kira tidak ada yang bisa perlu ngajari teman-teman di Karo atau si Malungun bagaimana nanam jeruk. Itu sudah pada top produksinya. Bagaimana mereka mengelolanya. 40 ton. Yang bisa dilakukan mungkin, yang merubah varietasnya. Cuma merubah varietas juga harus berhati-hati. Ya kan? Tapi tidak banyak varietas jeruk. Paling-paling kita lari ke Mandarin. Kita punya jeruk ini adalah kombinasi dari jeruk keprok dan jeruk siam. Itu berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Hasilnya 40 ton. Nenas, saya nggak tahu, tapi nenas, kalau penglihatan sementara, paling-paling kita produksi 30-40 ton. Lampung itu, ini angka dari Lampung, 120 ton itu angka yang diproduksi di Lampung, 120 ton per hektar. Itu hanya dengan berubah bibit, ya kan? Ada 3 bibit yang umumnya dikenal sekarang ini, ada yang Cayenne atau Spanish, gitu. Ambil bibit yang baru. Apa yang terjadi di Sipahutar sana? Ratun itu apa sih? Nanas itu perennial ya. Jadi dia dari akarnya itu setelah dipanen, maka dia tumbuh lagi, tunasnya tumbuh lagi. Setelah 5 tahun, seluruhnya ratunnya ini, akar-akarnya ini dibongkar, ditanamkan yang baru. Nah itu yang tidak dilakukan. Jadi ini angka 120 ton itu saya hampir yakin sekali jauh di atas apa yang dicapai oleh petani-petani di Sipahutar. Baik. Selanjutnya, itu tadi sudah kopi. Oke. Ini slide yang satu ini agak hanya menghitung-hitung duit orang.
Kalau itu bisa dihasilkan seluruhnya, jadi apa yang dihasilkan dengan komoditi yang terbatas tadi itu, kalau kita dari padi, jagung, jadi taman pangan, air dan kopi, masuk tadi nanas dan buah. Sekarang ini kira-kira revenue-nya ini adalah harga bulog. Ya, jagung juga demikian, cabai apa segala macam. Maka ini nilainya ini kira-kira 11,7 triliun komoditi ini. Dengan asumsi kita yang baru, seluruhnya perbaikan ini, perbaikan irigasi, perbaikan benih, maka kita akan menghasilkan 30 triliun dengan kenaikan 13 triliun atau 80%. 80% kenaikan revenue. Kalau ini ditranslate dengan pendapatan rata-rata per tahun penghasilan saat ini, dia akan menjadi sekitar 43 dengan penambahan 19 juta. Angka 43 ini cukup baik, mengingat kalau di dalam satu keluarga itu ada dua petaninya, suami, istri, atau suami dengan anak, maka dua orang itu ada 86. 86 itu sama dengan kira-kira 7 juta per bulan. Kotor ya. Kotor. Jadi saya katakan dipotonglah ini ongkos produksi, katakan 30%. Maka dia minimal 5 juta per bulan. Itu angka yang baik. Di luarnya itu akan ada revenue yang off-farm-nya. Jadi off-farm, ekspor, pedagang, pasar, apa segala. Jadi perputaran uangnya ini kira-kira di kawasan itu hanya dari komoditi ini saja, bukan hanya 30 miliar, tapi paling tidak ditambah 50% lagi menjadi 45 triliun. Ya. Ini angka yang besar, angka yang signifikan bagi kita untuk mengucurkan dana untuk menopang ini. Seperti saya katakan tadi, ada penambahan 13 triliun ini. Angka ini seharusnya bisa disupport. Angka ini seharusnya bisa disupport. Apakah itu oleh Pemda, apakah itu oleh pemerintah secara keseluruhan, ataupun dipikirkan secara bisnis. Baik, sebenarnya presentasi saya sudah habis, tapi saya hanya mau sekedar menunjukkan beberapa foto apa yang dilakukan oleh petani-petani di sana. Ini fotonya mayoritas ini antara pertengahan 90 sampai pertengahan 2000. Ini adalah kebun kentang di Pagar Batu, Tapanuli Utara. Di Sipoholon itu ada Pagar Batu. Varietasnya ini Santana. Santana itu khusus untuk French fries. Paling terkenal. Besarnya ini kira-kira inilah ukuran bukan dompet ini, notes begitu. Ini lebih besar dari gagang telepon rumah gitu. Ya. Jadi untuk dipotong, jadi kentang potong. Ini pada waktu itu menghasilkan 46 ton per hektar. Ini di Pagar Batu, ya dekat Parmonangan sana itu. Kebun ini yang dulu dipakai oleh Gajah Toba untuk pesta kacang tanah. Gitu. Ya. Ini adalah di dairy. Ini varietas Kennebec. Dulu ini kita pasok ke Indofood untuk membuat Citatos. Ini varietasnya juga bagus dari Belgia. Oke, ini tomat. Ini salah satu varietas dari Israel yang punya varietasnya orangnya ini dan petaninya ini disumbul.
ini ada satu orang Jawa yang seumur hidupnya belum pernah nanam tomat. Dan kita ajari bagaimana nanam tomat. Tomatnya ini varietas khusus. Ukurannya ini 200, antara 200-250 per buah. Jadi satu klaster itu biasanya dari 13 bunga itu kita potong menjadi 8 saja. Jadi satu itu sekitar 2 kilo. Petani ini bisa menghasilkan, dia hanya kita kasih 2000 meter saja. Walaupun tanahnya lebih luas, kita bilang kamu coba untuk 2000 meter. 2000 meter itu berarti sekitar 4.400 tanaman, dan dia menghasilkan 20 ton. Berarti dia punya produksi ekuivalen dengan 120 ton per hektar. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini ada tomato di field juga. Ini di Israel oleh Hazera. Hazera itu pembuat bibit yang ditanam yang di bawah ini. Ini adalah petani tomat di Humbang Has di dekat Sidikalang sana. Beda varietasnya dengan ini. Ukurannya sedikit lebih kecil, tapi coba lihat ini besarnya ini. Dia sebenarnya saya agak selalu merasa lucu melihat foto ini karena ada kebiasaan di sana itu tomat itu sebelum udah mendekati panen, dia foliarnya ini daunnya dipangkasin. Sebenarnya tidak perlu dipangkas, jadi kelihatan semuanya tomat ya begitu. Nah, ini juga menghasilkan 100, ini juga menghasilkan 100. Ya. Jadi ini angka yang saya katakan 100 ton itu adalah angka yang real. Baik. Ini contoh yang saya katakan tadi untuk Bombay. Ya. Ini kebetulan saya tanam di kebun saya sendiri. Yang di foto ini. Tapi dulu kita ada tanam di beberapa tempat. Di satu itu di dekat Tomok. Saya ingat waktu panen yang di Tomok itu saya malah dengan Pak Silahi, mertuanya Tony dulu pas lagi mereka mau panen, kasih tahu kami datang ke sana dan bagus hasilnya sama dengan kualitas yang impor. Yang di sebelah kanan ini di Sipahutar, ini paprika. Yang di bawah ini hanya menunjukkan greenhouse lokal, tapi cukup efektif dan murah. Baik. Ini saya hanya mau menunjukkan industri dengan pengertian apa yang kita dengar yang bagus di Netherlands atau di Israel atau di mana greenhouse itu juga sebenarnya ada di Indonesia. Ini di Sembalun. Sembalun itu buah greenhouse. Salah satu greenhouse luasnya 1,1 hektar, jadi sangat besar. Dulu ini dibangun oleh agronomis Israel. Ini konstruktornya ada 2 di sini, ada orang marketingnya. Kepala kebunnya malah kita ambil orang Palestina, Yusuf namanya. Ini saya waktu di sana, saya membantu proyek ini. Ini greenhouse-nya. Pas waktu ini adalah tomat saya kira, dan ada greenfield, ada open field, open field untuk strawberry, ya kan? Dan ini produknya, semuanya ini rata-rata dikirim ke Singapura, strawberry, tomat, dan paprika. Kebetulan
greenhouse ini salah letak. Ini adalah milik Sampurna karena dia merasa berhutang budi dengan pemerintah di sana, dia dirikan, tapi ini salah letak. Logistiknya menjadi sangat sulit. Kalau ini dibuat di Brastagi atau di Caldera Toba, maka ini sangat profitable. Baik. Slide saya yang terakhir. Nah, apa yang perlu lakukan? Tentunya cerita tadi itu secara gamblang mengatakan bahwa kita perlu aplikasikan sistem SRI untuk padi, kita perlu menggunakan bibit dengan kualitas tinggi untuk seluruh produk pertanian, kita perlu impor sebelum dapat diproduksi dalam negeri, dan kita kembangkan industri pengembangan bibit di Indonesia. Mengenai impor, jangan lupa bahwa importasi bibit itu tidak memberi izin untuk impor bibit dari luar negeri. Itu bottom line-nya lah. Jadi demikian sulitnya, contohnya kalau ada bibit diimpor dari negara di mana ada penyakit yang tidak ada di Indonesia, maka bibit itu tidak boleh diimpor ke sini. Itu sama dengan bohong. So di sana itu daerah 4 musim, di sini daerah tropis, tentu banyak penyakit di sana yang tidak sama dengan di sini. Itu juga salah satu alasan kenapa saya tutup saya punya kebun dulu, karena tidak bisa importasi bibit. Nah, sekarang ini sudah dibuka pada tahun 2017. Surprise juga dibuka, dan dibuka seluas-luasnya begitu. Jadi kita bisa sekarang mengimpor bibit. Kemudian perlu ditumbuhkan usaha pemilihan benih siap tanam. Benih siap tanam ini maksudnya, jadi bibit itu katakan dalam biji kecil itu, ya kan, kecuali kentang yang memang tuber, itu harus ditanam dulu menjadikan benih siap tanam begitu. Ini agak menyulitkan petani bila dia tidak tahu untuk melakukan pembenihan. Sekarang ini saja benih-benih kol dikatakan di Brastagi atau Simalungun itu, orang nggak mau membenihkan lagi, dia beli saja. Sudah ada petani-petani yang menghususkan diri pada pembenihan. Jadi misalkan kita mau tanam berapa hektar, kita pesan 20.000, 40.000, pas saatnya nanti sudah siap, kita angkat, tinggal kita tanam. Jadi ini perlu didorong, dan ini bisa dimekanisasi. Nursery nanti itu bisa diotomasi sehingga benihnya nanti akan murah. Kemudian yang terakhir adalah pemeragaan sistem irigasi yang lebih efektif dan mengembangkan industri negeri untuk komponen irigasi. Cina sekarang itu sudah punya industri fabrikasi untuk manufacture bread sama dengan India. Kenapa Indonesia tidak? Ya kan? Dan di Cina itu sekarang banyak dibantu oleh Israel contohnya. Sekarang ada proyek yang namanya 5.000 hektar pertanian modern yang memakai teknologi Israel. Ya kan? Dan ada beberapa ratus hektar yang dibantu juga oleh Netherlands. India juga demikian, Thailand juga demikian. Indonesia nggak dibantu sama siapa-siapa begitu, dan karena tidak pernah minta bantuan gitu. Kita merasa kita sudah bagus mungkin. Jadi inilah yang perlu dilakukan, dan saya kira itu penutup slides dari saya. Terima kasih. Kalau ada